Selamat datang di video interaktif pembelajaran teknik dan bisnis sepeda motor. Terdiri dari materi, kemudian praktikum, dilengkapi dengan evaluasi pembelajaran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali di channel video pembelajaran teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, sekarang mari kita saksikan materi pembelajaran kali ini, yaitu tentang memperbaiki sistem rem pada sepeda motor. Baik, untuk materi pembelajaran kali ini yaitu memperbaiki sistem rem dengan kode unit OTO.SM02.016.01. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan umum yaitu setelah menyaksikan video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu memperbaiki sistem rem. Sedangkan untuk tujuan khususnya, yaitu memfasilitasi peserta didik sehingga diharapkan memiliki kemampuan dalam melepas, memperbaiki, dan mengganti sistem rem dan atau komponen-komponennya. Pengetahuan rem pada sepeda motor. Nah, sistem rem sepeda motor ini dirancang untuk mengontrol kecepatan atau laju, atau mengurangi atau memperlambat kecepatan dan menghentikan laju sepeda motor. Tujuannya yaitu meningkatkan keselamatan dan untuk memperoleh pengendaraan yang aman. Untuk prinsip kerjanya yaitu dengan mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi panas dalam bentuk gesekan. Jenis sistem rem. Sistem rem ada dua macam, yaitu rem tromol dan rem cakram. Pada rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari sepatu rem yang diam menekan permukaan tromol yang berputar bersama dengan roda. Cara kerja dari rem tromol di sini ada hubungan rem dengan trailing shoe dan leading shoe, di mana tenaga pengereman dari pedal dialirkan ke brake cam melalui kabel atau batang tarik. Lalu brake cam akan menggerakkan sepatu rem, kemudian terjadi gesekan dengan tromol. Kemudian putaran roda diperlambat. Jika roda berputar mundur posisi leading shoe menjadi trailing shoe dan sebaliknya, maka leading shoe menghasilkan gaya yang lebih besar daripada trailing shoe. Kenaikan gaya pada leading shoe disebut self energizing. Kemudian rem cakram. Nah, rem cakram ini ada dua macam, yaitu rem cakram penggerak mekanik dan rem cakram penggerak hidrolik. Untuk sistem kerjanya yaitu kabel rem akan menarik tuas rem ke atas. Kemudian pergerakan atau perputaran tuas rem mendorong ke depan sehingga PA menempel ke atas cakram. Kemudian kaliper bodi berengsel sehingga dapat berputar bebas dalam arah mendatar di antara batas-batas yang ditentukan oleh titik kontak dengan cakram. Kemudian gesekan antara ped A dan ped B pada cakram akan memberikan tahanan gesek yang melawan perputaran cakram. Nah, kemudian rem cakram penggerak hidrolik banyak digunakan pada sepeda motor pada umumnya. Nah, mekanisme penggerak sistem rem tipe hidrolik ini memanfaatkan tenaga hidrolik atau fluida atau cairan untuk meneruskan tenaga pengereman dari pedal atau handle rem ke sepatu rem. Nah, berikut adalah perlengkapan untuk memperbaiki sistem rem. Di antaranya yang pertama adalah Honda Tools, kemudian obeng plus dan obeng minus, lalu ada kunci shock, ada kunci ring, kunci roda, kemudian ada jangka kaki, serta ada jangka sorong atau nama lainnya adalah vernier caliper. Untuk persyaratan keamanan dalam memperbaiki sistem rem,
atau sikap kerja yang diperlukan dalam memperbaiki sistem rem. Yang pertama yaitu selalu cermat dan teliti dalam menganalisis data, lalu taat mengaplikasikan langkah-langkah, panduan dan pedoman untuk pemeliharaan komponen sesuai dengan buku reparasi sepeda motor. Kemudian selalu melaksanakan kaidah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Nah, dilarang menggunakan perhiasan, dilarang ada rokok dan korek, kemudian selalu menggunakan sarung tangan dan kacamata. Jika mesin dalam keadaan hidup, pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik, karena gas buang yaitu karbon monoksida mengandung racun yang dapat menghilangkan kesadaran. Kemudian menggunakan peralatan secara tepat karena penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan komponen. Serta selalu bersikap hati-hati terhadap cairan rem karena bersifat korosif dan beracun. Baik, setelah kalian saksikan materi tentang mengganti sistem rem, mari kita saksikan praktikumnya. Baik, sekarang mari kita saksikan praktikum memperbaiki sistem rem pada sepeda motor. Yang pertama yaitu pemeriksaan visual, master silinder, selang, kaliper. Jika tidak ada kebocoran berarti kondisi rem masih dalam kondisi bagus. Dimulai dari pemeriksaan dari master silindernya, kemudian selang, serta kalipernya. Kemudian pemeriksaan sistem rem cakram melalui proses pengukuran. Yang pertama yaitu dengan menaikkan back lift, kemudian ditahan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian membuka kaliper rem. Inilah kondisi pad remnya. Kita buka, melepaskan pad rem dari kaliper. Kemudian memeriksa kondisi pad rem. Di sini terlihat kondisi pad rem yang sudah aus. Kemudian kita bandingkan dengan pad rem yang masih baru, garis indikator terlihat jelas. Kemudian kita akan mengukur ketebalan cakram dengan cara kalibrasi mikrometer skrup terlebih dahulu. Sudah terkalibrasi, langsung kita ukur ketebalan piringan cakram. Untuk standar pabrik yaitu 3,3 sampai 3,7 mm, batas limit service-nya 3,0 mm. Hasil pengukuran 3,48 mm. Lalu pemeriksaan seal piston kaliper secara visual. Kita lihat apakah ada kebocoran atau tidak pada kaliper. Kemudian pemeriksaan seal piston kaliper masih bekerja dengan baik atau tidak. Cek piston kaliper menyangkut atau tidak dengan menekan tuas rem. Apakah masih bergerak? Terlihat di sini masih bergerak ya. Nah, kemudian pemeriksaan cairan minyak rem. Nah, di sini kita lihat minyak rem tidak boleh di bawah garis lower. Lalu memeriksa kebengkokan rem cakram. Nah, siapkan dial test indikator, kemudian pasang, tempel, dan kalibrasi. Sudah terkalibrasi, kemudian putarkan rodanya sehingga piringan cakram ikut berputar. Dan lihat hasilnya dan sesuaikan dengan buku reparasi sepeda motor.
Lalu, ini proses bleeding atau membuang udara palsu. Dibuka dulu. Kemudian, lakukan proses pengeluaran minyak rem. Dan dipasangkan selang supaya minyak remnya tidak menyembur kemana-mana. Jika dalam saluran minyak rem ini tidak ada sesuatu yang menyumbat, kemudian keluar tanpa gelembung, berarti tidak ada udara palsu dalam saluran minyak rem. Nah, di sini terlihat ya, cairan remnya berwarna kuning. Nah, sekarang melepas rem tromol. Dilepaskan dulu baudinya. Setelah semua terlepas, baru melepaskan as roda belakang dengan cara membuka mur pada as roda belakang sepeda motor. Lalu, kita akan memeriksa keausan pada rem tromol. Yang pertama dibuka dulu, kemudian siapkan vernier kaliper atau jangka sorong dan jangka kaki untuk mengukur diameternya. Kita ukur dengan jangka kaki, mengukur diameter tromol. Kemudian tempatkan jangka kaki dan jangka sorong pada media datar. Kemudian kita ukur hasilnya dan sesuaikan dengan spesifikasi pabrik pada panduan buku reparasi sepeda motor. Lalu pemeriksaan keausan pada kanvas rem. Sama dengan menggunakan jangka sorong, mengukur ketebalan kanvas rem. Kita lihat hasilnya. Jika pada rem tromol dan ketebalan kanvas rem ini kurang dari spesifikasi yang ada pada buku panduan reparasi sepeda motor, maka harus diganti. Nah, setelah kalian saksikan tadi materinya serta praktikumnya, sekarang mari kita evaluasi pembelajaran. Baik, sekarang waktunya evaluasi pembelajaran tentang materi memperbaiki sistem rem. Evaluasi untuk pengetahuan, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Pertama, jelaskan macam-macam sistem rem. Kemudian nomor 2, jelaskan cara kerja sistem rem cakram dan rem tromol. Serta nomor 3, jelaskan gangguan pada sistem rem. Untuk evaluasi keterampilannya, praktekkan proses membuka kampas rem tromol, pemeriksaan ketebalan kampas rem, serta penggantian minyak rem pada sepeda motor. Kemudian catat dan analisis hasilnya pada buku kerja praktik Anda. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.